Selanjutnya kita memasuki acara sambutan. Sambutan yang pertama oleh panitia penyelenggara Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Bahrudin. Kami persilahkan. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Hajah Sinta Nuri Abdurrahman Wahid, kepada yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili beserta para pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Pangdam 5 Brawijaya, kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Komandan Korem 083 Bala 3 Jaya, kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepada yang terhormat para pemuka agama dari FKUB, BHDI, MBI, Keuskupan, Bamak, dan Komdam Matakin Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat Rosyam Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaro An-Nadhiyah Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, kepada yang terhormat Bapak Ketua Pusat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI dan Bapak Ketua PITI Wilayah Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Muspida Kabupaten Pasuruan, kepada yang terhormat seluruh jajaran Muspika Kecamatan Purwosari, kepada yang terhormat para narasumber, para rektor dan para dokter spesialis rohani dari masing-masing agama baik pusat maupun daerah, dan para hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para pejabat aparatur negara, para ulama, para romo, para pendeta, para biksu, para haksu, para suhu, tokoh-tokoh agama, dan seluruh tokoh masyarakat yang berkenan hadir di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka silaturahim dan seminar kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang diikuti seluruh para tokoh agama sebagai dokter spesialis rohani dan kontraktor pembangunan budi luhur. Kami yakin masih banyak pekerjaan yang beliau kerjakan, tetapi beliau semua masih menyempatkan dan mementingkan hadir berkumpul di sini. Tidak ada maksud lain hanya untuk mencari ridho yang maha kuasa demi keutuhan bangsa dan NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami sangat bangga karena masih banyak tokoh masyarakat, politisi, dan penguasa yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan agama, sehingga tugas dokter spesialis rohani dan kontraktor pembangunan akhlak mulia agak enteng demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Para hadirin yang kami hormati, pada zaman Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau semua itu adalah kepala negara, dan asas negara yang dipimpin oleh beliau semuanya adalah bukan negara Islam. Terbukti dengan adanya Piagam Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Siratun Nabawiyah li Ibni Hisham juz 3 halaman 31 sampai 35, dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang menerangkan tentang Piagam Madinah dan sistem kenegaraan demokrasi tersebut. Kami sebagai warga negara Indonesia sangat mantap, marem, dan legowo. Negara kita berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pas kan? Dan kami terima kasih kepada pemerintah, khususnya Polri dan TNI, dengan kerja kerasnya, dengan sikap tegas. Beliau semua melakukan amanah dan tugas yang sangat berat tanpa mengeluh, sehingga hasilnya semua masyarakat Indonesia bisa merasakan hidup damai, aman, dan nyaman. Semoga Polri dan TNI diberi kekuatan zahir dan batin oleh Yang Maha Kuasa
Demikian juga semua pejabat aparatur negara dan para pemuka agama. Hadirin yang mulia, perlu kami tegaskan bahwa di sini tidak ada istilah minoritas atau mayoritas, yang ada hanya pluralitas, dan tidak ada istilah perbedaan. Tidak ada istilah perbedaan, yang ada hanya kebersamaan demi utuhnya bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, wajar apabila masing-masing pemeluk agama menginginkan dapat beribadah di tempatnya masing-masing dengan aman dan nyaman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengajak hadirin untuk sedikit mengenang almarhum Ki Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur. Almarhum Gus Dur semasa hidup banyak memberi panutan dan contoh yang perlu ditauladani. Gus Dur pergi meninggalkan banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia. Presiden RI yang keempat ini begitu menyintai semua kelompok, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, serta dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Fakta itulah yang membuat Gus Dur layak dianugerahi sebagai guru bangsa. Gus Dur adalah sosok yang tidak hanya disegani oleh kawan-kawannya, tetapi beliau juga disegani oleh lawan-lawan politiknya. Gus Dur tidak pernah dendam kepada siapapun. Sikap persaudaraan yang sangat besar selalu beliau kedepankan. Kita bisa saksikan saat di rumah persamayaman di Ciganjur maupun di Tebu Ireng. Pelayat berdatangan dari tokoh-tokoh bangsa, berbagai latar belakang, bahkan banyak yang saling berseberangan secara politik. Saat itulah kita bisa buktikan betapa Gus Dur telah berhasil menyatukan semua anak bangsa dari berbagai macam latar belakang. Gus Dur telah tiada, tapi pikiran, ide, gagasan, dan tauladan beliau akan selalu hidup bersama para Gus Dur yang sedang hadir di dalam acara ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kami kepada almarhum Gus Dur, kami mohon kepada yang hormat Ibu Nyai Hajah Sinta Nuri Abdurrahman Wahid berkenan memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara seminar kebangsaan dan gebiar budaya umat beragama ini. Tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada para dermawan dan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material demi terselenggaranya kegiatan ini. Akhirnya kami mewakili semua panitia dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebangsaan. Berikutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus membuka acara secara resmi. Kehadapan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu Sinta Nuria Rahman yang saya muliakan, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, khususnya Kiai Soleh sebagai tuan rumah sekaligus ketua penyelenggara pada kegiatan ini, para tokoh agama, para musbida Kabupaten Pasuruan, pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadirin hadirat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk sesuatu yang sesungguhnya amat sangat mulia bagi kehidupan berbangsa kita, yaitu seminar kebangsaan yang diselenggarakan lintas agama di pesantrennya Kiai Soleh. Kiai Soleh ini sarungan, tapi yang dipikir yang berat-berat, yang dipikir soal bangsa, padahal sarungan.
Dan dengan sarungan itu biasanya anaknya banyak karena gampang buka. Iya, bahkan ISIS kan sarungan itu paling enak. ISIS gampang dibuka dan cepat, praktis, efisien dan efektif. Yang kedua, saya menyampaikan salamnya Pak Gubernur, Pak Dekarwo yang kebetulan hari ini berada di Jakarta, sekaligus berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini terus bisa dikembangkan di berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau sekarang ini di Purwosari, Purwo itu kawitan, Sari itu berkembang, maka kemudian akan disusul dengan kegiatan-kegiatan seperti ini di tempat lain. Dan mengucapkan terima kasih kepada Kiai Soleh yang telah memelopori kegiatan seperti ini, dan tentu ini sangat membantu pemerintah. Pemerintah sangat terbantu, dan kalau kiai semua seperti Kiai Soleh, insya Allah tambah ringan tugasnya pemerintah ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, seminar kebangsaan. Lalu tadi disebut oleh Kiai Soleh sekaligus mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya termasuk orang yang beruntung karena lebih dari 10 tahun saya tinggal di rumah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Termasuk tentu saja di sisi Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah ada Ibu Sinta Nuria Rahman. Dan saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Tidak hanya sekedar ilmu, tapi banyak sekali yang diberikan kepada Gus Dur oleh Gus Dur kepada kami, dan itu telah menjadikan inspirasi bagi perjuangan kita semua. Ini selamat datang ini Bu Nuriyah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sambil nanti menunggu Ibu Nuriyah saya teruskan sebentar. Para kiai sekalian yang saya hormati, Gus Dur itu kalau sudah menyangkut masalah ini sering mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran yang kira-kira bunyinya seperti ini. Kalau nanti salah mohon diingatkan oleh para kiai. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan antara laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, agar kalian satu dengan yang lainnya saling mengenal. Saling mengenal, saling memahami, dan saling mengerti satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk supaya bisa terjadi saling pengertian, saling memahami, dan saling bekerja sama. Mengapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah siapa yang paling bertakwa. Dan takwa itu adalah takut istri yang tua. Lah, sambil nunggu Bu Nur. Sekarang begini guys, sambil nunggu Bu Nuria ini enaknya mesti kita isi ini supaya bagus, dan isian